yang terungkap. Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express kesehatannya gitu. Nah, untuk saat ini jumlah warga masa khusus bicara Arsel ini berapa banyak, Bang? Ya, populasi untuk masyarakat Arsel ini jumlah penduduknya memang hampir 50% dari total jumlah penduduk Kabupaten Kota Waringin Barat yang sudah mendekati angka 300.000. Jadi penduduk Arsel ini kurang lebih sekitar 100.000 lebih. Adapun memang untuk UHC, Unit Utility Health Corporates, ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana bahwa seluruh warga masyarakat memiliki jaminan kesehatan apabila terjadi masyarakat mengalami butuh proses pengobatan, sakit dan lain-lain. Jadi UHC ini diharapkan seluruh masyarakat memiliki coverage apabila dalam hal pembiayaan ini melalui BPJS yang sudah digaungkan oleh pemerintah sejak jauh-jauh hari, bahwa seluruh masyarakat sifatnya wajib, baik itu yang ditanggung oleh pihak perusahaan, pemerintah maupun yang preminya dibayarkan oleh negara bagi yang tidak mampu. Dan alhamdulillah berdasarkan monitoring kami, karena kami sering terkadang diminta untuk surat rekomendasi masyarakat SKTM tidak mampu yang sudah diketahui oleh pemerintah desa dan kelurahan, capaian serapan di Kota Waringin Barat ini sudah sangat tinggi, dan kita tahun-tahun kemarin mendapatkan penghargaan terkait dengan capaian UHC tertinggi di Indonesia di antara beberapa kabupaten kota lainnya. Nah, kalau kita bicara UHC ini kan ada dua opsi nih, ada yang dibiayai pemerintah, ada yang dibiayai di daerah. Ya. Nah, yang kategori dibiayai daerah yang sudah tercover di Kecamatan Asu berapa banyak, Bang, jumlah? Ya, kebetulan leading sektor yang mengeluarkan dan meng-ACC untuk BPJS Ketenagakerjaan melalui dana pemerintah daerah ini melalui Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang Artinya bukan ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Iya, bukan ketenagakerjaan. Bukan ketenagakerjaan. Yang kesehatan itu di-cover oleh pemerintah daerah, kalau tidak salah dari tahun ke tahun itu kurang lebih anggarannya itu 30 miliar kalau tidak salah. Ini dapat menanggung sekian ribu, kalau tidak salah sekitar 5.000 untuk warga Kota Waringin Barat yang terkategori tidak mampu. Nah, memang proses ini harus melalui screening di tingkat desa dan kelurahan. Makanya di tingkat desa dan kelurahan kita menghimbau pada para kades dan lurah sebelum menetapkan penerima BPJS itu melalui Musdes atau Muskel. Musdes, Musyawarah Desa atau Muskel ini adalah forum tertinggi di tingkat desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD, ataupun lurah dan LPMK serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menentukan siapa penerima bantuan BPJS yang memang memenuhi kategori yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Diantaranya adalah data DTKS kalau dulu sebutannya, sekarang data tunggal, DTSEN, data tunggal untuk bisa menerima segala bentuk produk bantuan dari pemerintah. Nah, kalau secara detail jumlah untuk dana APBD yang tergeser yang dikategorikan yang masuk database di kecamatan berapa, Bang? Saya tidak bisa menjawab itu karena memang dananya bukan di DPA kecamatan. Kita tugas domainnya camat itu hanya kami dilibatkan sebatas mengeluarkan rekomendasi ketika ada permohonan surat keterangan tidak mampu. Berapa jumlah itu, Bang? Nah, surat keterangan tidak mampu itu bervariatif dari itu rutinitas harian. Terkadang ada dalam seminggu itu ada beberapa yang mengusulkan, tetapi karena sekarang sudah menggunakan sistem DTSEN, data tunggal, maka sekarang itu ada perubahan mekanisme. Jadi tidak mutlak hanya surat keterangan tidak mampu, karena kalau kita mengeluarkan surat keterangan tidak mampu itu kan bisa saja
masyarakat pengurus itu ternyata dia mampu. Nah, tapi sekarang mekanismenya dirubah melibatkan teman-teman di statistik Wow. BPS. Nah, di situ nanti ada indikator siapa saja yang betul-betul sesuai dikatakan miskin dan tidak mampu. Kriterianya di sana. Ada biasanya rumahnya berapa meter persegi, kemudian lantainya tanah, atau kemudian bangunannya semi permanen, tidak memiliki kendaraan dan sebagainya. Jadi intinya domain itu bukan berada pada kecamatan. Untuk global aja ada nggak kecamatan punya data? Misalkan, ini sekian ribu per asel. Kalau data detail seperti itu kami tidak punya, lebih detailnya karena terkadang begini, surat keterangan tidak mampu itu kan tidak hanya digunakan untuk mendapatkan BPJS kesehatan. Terkadang ada yang mau masuk kuliah juga minta keterangan tidak mampu. Ada yang minta keringanan pajak PBB juga minta keterangan tidak mampu. Ada keperluan misalnya masuk kerja atau minta bantuan dari perusahaan juga SKTM. Jadi SKTM ini kita belum bisa memilah secara satu parsial. persatu ya. Jadi dia memang ini pelayanan non perizinan namanya. Pelayanan non perizinan ini kita memberikan siapapun yang bermohon sepanjang itu ada rekomendasi dari kelurahan dan desa. Karena kami memang tidak bisa memastikan orang itu betul-betul tidak mampu atau mampu. Karena mampu dan tidak mampu itu kan relatif ya. Misalnya dia ingin mengurus BPHTB dengan angka ratusan juta misalnya. Sementara dia mampunya cuma 10-20 juta, itu sudah dalam konteks BPHTB itu juga dia nggak mampu. Jadi peruntukan untuk spesifik kepada kesehatan tidak gitu? Tidak detail kita. Secara umum ya. Karena juga biasanya pada siklus orang penerimaan mahasiswa baru, itu banyak juga tuh. Surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa keringanan bayaran SPP. Oke. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak.